Kompasi Media, reach the world. Apakah yang kita lakukan? Sejurus sebaik saja kita membuka mata kita pada waktu subuh atau waktu pagi. Apakah perkara pertama yang kita lakukan? Sudah pastinya, perkara pertama yang kita lakukan adalah kita ingin mencari Tuhan. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan sebaik saja kita bangun daripada tidur kita? Adalah melalui doa kita. Setiap hari kita berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan. Tanpa udara, tanpa nafas, kita akan mati. Tanpa doa, kita akan mati secara rohani. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang tetap setia bersama dengan siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Sudah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dengan kebersamaan kita dapat menikmati lagi hari-hari yang baru dan Sabat dan demi Sabat yang kita nikmati. Dan pada Sabat ini kita akan berkisar tentang satu perkataan 3 huruf, yaitu DOA, doa. Ya, sebagai manusia biasa, saya sendiri juga, saya kadang-kadang terlupa berdoa. Ini saya akui sendiri, terutamanya apabila saya tergesa-gesa. Bangun daripada tidur, tergesa-gesa. Tiba-tiba ada perkara yang memerlukan tindakan dengan segera, tanpa berdoa dan terus pergi ke tempat di mana saya hendak tujui. Karena itu, saya masih memerlukan pimpinan Tuhan, masih memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan pimpin saya untuk menjadi seorang pejuang doa yang setia. Semoga saudara dan saudari, Anda adalah pejuang-pejuang doa yang setia. Kita sering berdoa, kita terus berdoa kepada Tuhan. Pada saat Sabat ini kita akan menikmati lagu yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri, dan lagu ini sudah disiarkan di channel In God Production. Lagu dalam bentuk instrumental yang mana lagunya adalah daripada LPMI, Aku Suka Ceritakan.
Untuk lagu pertama, instrumental daripada saya sendiri. Amin. Dengan instrumental yang kita sudah dengar sebentar tadi, aku suka ceritakan. Ya, melalui doa kita senantiasa suka menceritakan kepada Tuhan apa keinginan-keinginan kita. Tetapi doa yang berkenan kepada Tuhan memiliki fokus yang berbeda. Bukan hanya kita mendoakan keperluan kita sendiri sahaja, tetapi doa yang berbeda itu maksudnya doa yang universal. Kita mendoakan semua orang, kita mendoakan setiap satu, meskipun kita juga mendoakan musuh-musuh kita. Ya, saudara-saudari, biarlah kita ini menjadi memegang kunci kepada rohani kita, yaitu senantiasa berdoa. Jadi setiap hari adalah pengalaman baru kita. Setiap hari adalah pengalaman kita untuk bercakap, berbual, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi, nakasambayang ko nangku. Satu pertanyaan, adakah Anda sudah berdoa? Amin. Puji Tuhan, Anda sudah berdoa. Dan lagu ini, sebuah lagu dusun, nakasambayang ko nangku, dan saya lupa siapakah penyanyi kepada yang menyampaikan lagu ini. Sebuah keluarga, saya rasa, karena wajah mereka hampir mirip, sepasang suami istri dan juga ada anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Dan saya sudah mengambil video ini, pernah saya siarkan, tetapi saya sudah terlupa siapakah
yang telah menyanyikan, keluarga siapakah yang telah menyanyikan ini. Jika kebetulan Anda sedang menonton ataupun Anda tahu siapa yang menyanyikan ini, boleh komen beritahu kepada saya siapakah keluarga ini yang sudah menyanyikan lagu tersebut. Jadi mari kita menikmati lagu yang kedua, Nakasambayangko Nangku. Dipersilakan. Oke. Nakasambayang ko'y nangku, dinto nubay no. Salom dongaran di Jesus, nanununang kulisida, oy tirunganu. Sambayang ko'y sasamon, doy ko po siyang tokaw. Kada ko lihusumbayang, mitikita daw. O togod no po ginawno, sumbayang ko'y makiano ko sonongan, om ginawdaog inglisi, tulun do suway. Sambayang ko'y sasamon, doy ko po siyang tokaw. Kada ko lihusumbayang, mitikita daw. Haron no po pagumbalan, sumbayang ko'y otongog no po ginawno, royan ko ng kuminsomok, Jesus pamasi. Sambayang ko'y sasamon, doy ko po siyang tokaw. Kada ko lihusumbayang, mitikita daw. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, puji Tuhan kepada keluarga yang sudah melayani, sudah menyediakan lagu ini. Kita berharap keluarga ini akan terus menghasilkan lagu-lagu yang boleh dikongsikan dan terus boleh disiarkan, karena kita tahu sekarang ini kita banyak menggunakan telepon pintar, jadi kita harus menyediakan banyak bahan-bahan dalam bentuk rohani yang kita boleh sajikan kepada orang lain. Saudara dan saudari, doa yang berkenan kepada Allah yang pertama sekali adalah mengakui Allah itu adalah pelindung kita. Mengakui Allah itu adalah perisai kita. Allah itu sebagai sahabat kita. Allah itu adalah kekuatan kita. Jadi, marilah kita mencari Allah yang mana karena kita benar-benar memerlukan Dia. Dan pada saat kita mencari Allah, kita meletakkan diri kita ini benar-benar seperti seorang yang sakit yang memerlukan seorang dokter, seorang yang kesepian yang memerlukan seorang penghibur, seorang yang berdosa yang memerlukan seorang yang boleh mengampuni dosa. Jadi marilah kita tanpa putus-putus berdoa, dan doa kita itu adalah doa yang boleh menyegarkan hubungan kita, doa yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa ada hubungan yang utuh, yang rapat dengan Allah Bapa di surga. Mari kita menikmati lagu daripada satu lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman saya dari Kota Marodo, yaitu
daripada United Acapella dari Kota Marudu yang bertajuk Bersedialah. Saya mempersilakan. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dengan kemuliaan. Oh, bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang kekal. Amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Acapella United dengan tajuknya Bersedialah. Dan kita senantiasa mau bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, dan dengan doa. Dengan doa itu adalah satu hubungan kita yang tanpa putus-putus. Senantiasa kita melepaskan doa kita kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita hidup tanpa berdoa. Sudah pastinya kita bangun saja, kita tidak berdoa. Pada waktu kesulitan, kita tidak berdoa. Jadi, ibarat kalau kita mempunyai seorang anak. Anak itu tidak lagi mau bercakap dengan kita.
Jadi sebagai ibu bapa itu akan bersedih. Oh, kenapa anak saya tidak mau bercakap lagi dengan saya? Demikian juga Allah Bapa di sorga. Pada saat kita tidak lagi mau berdoa, kita tidak mau mencari Tuhan lagi, Allah Bapa di sorga bersedih karena kita tidak lagi memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada masa pun karena kita sudah lupa, oleh karena kita sudah kehilangan, kita sudah hilang di dalam langkah kehidupan kerohanian kita. Karena itu kita harus mencari Tuhan, kita harus tetap kuat, karena semakin kita kuat di dalam iman percaya kita, semakin itu juga lah setan akan coba menjatuhkan kita. Jadi marilah kita terus berdoa, dan lagu yang seterusnya yang akan kita nikmati, lagu yang keempat adalah daripada saudara Marceli Loren, Doa Bagi Kota Tercinta. Dan sekali lagi saya mohon saudara Marceli untuk terus membuat kabel lagu, dan saya mohon untuk dia sediakan, dan semoga dia ada kesempatan. Beliau adalah seorang anggota keselamatan, seorang anggota polis, dan saya mohon untuk sahabat saya Marceli untuk suatu masa nanti akan ada lagu baru yang dia boleh hasilkan, dia boleh buat rakam dan untuk disajikan kepada kita melalui siaran Pamasi Media. Doa Bagi Kota Tercinta. Saya mempersilakan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang tercurah, yang bertambah nyata saat ini, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu,
dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, doa bagi kota tercinta. Mengapa kita perlu berdoa kepada Tuhan? Satu sebab yang penting adalah karena Tuhan mengundang kita untuk berbuat demikian. Tuhan mau kita berdoa. Janganlah khawatir akan apapun dalam segala hal. Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan apa yang kamu perlukan. Dan apabila kita berdoa, hendaklah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar dalam 10 hari berdoa, bagaimana kita berdoa. Pertama sekali kita perlu mengucap syukur dan memberikan pujian kepada Tuhan. Dan yang seterusnya kita memohon pengakuan, kita memohon bimbingan, kita berdoa untuk segala permintaan doa, juga termasuk gereja kita. Jadi pada saat ini saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami sudah menikmati permulaan daripada pertemuan kami secara maya, segala perkongsian dalam bentuk lagu dan juga sebentar lagi dalam bentuk berita misi dan juga khotbah di siaran Pamasi Media. Kiranya itu akan membentuk kekuatan iman kami agar kami tidak lupa kepada satu perkara ini, yaitu doa. Dan kami memohon agar Tuhan senantiasa menuntun kami agar kami senantiasa berdoa dan menjadikan doa itu seperti udara yang harus kami sedut untuk meneruskan kehidupan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh seorang anak gadis yang bernama Acha Ebin. Dan tajuk berita misi kita untuk Sabat yang ketiga ini adalah bola sepak pada hari Sabat. Sebuah kisah daripada seorang anak muda dari kecil, dia sudah bermain bola sepak dan yang bernama Cleaning, yang bernama Cleaning. Dan cerita ini menarik karena bagaimana dia mengenal Yesus hanya dengan bermain dengan bola sepak. Kita nikmati berita misi pada Sabat ini dan saya mempersilakan Acha Ebin. Shalom, berita mission Sabat ini bertajuk Bola Sepak pada Hari Sabat. Kisah Cleaning dari negara India. Cleaning sangat meminati bola sepak. Dia bermain bola sepak setiap kali dia mempunyai masa lapang selepas sekolah di kampung halamannya di timur laut India. Apabila dia berpindah ke bandar untuk mengambil peperiksaan negeri, dia menemui rakan-rakan yang bermain bola sepak dan ingin menyertai mereka pada hari Sabtu. Tetapi, Cleaning terkejut mendengar orang menyanyikan lagu pujian dan berdoa kepada Tuhan di seberang padang ketika dia sedang main bola pada hari Sabtu. Padang itu terletak di sebelah kampus sekolah dan gereja Advent hari ke-7. Cleaning telah dibesarkan dalam keluarga Kristen. Dia telah belajar di sekolah Kristen sepanjang hidupnya. Tetapi, dia tidak pernah mendengar orang Kristen beribadah pada hari Sabtu. Semasa dia mengejar bola di keliling padang, dia tertanya-tanya, mengapa orang ini beribadah pada hari Sabtu dan bukannya hari Ahad? Siapakah mereka?
siapakah mereka ini. Cleaning lulus peperiksaan negeri dan mendapatkan grade 10. Dia memohon untuk grade 11 di sebuah sekolah bandar yang sama. Dia menduduki peperiksaan negeri, akan tetapi permohonannya ditolak. Karena kecewa, dia meminta nasihat 2 orang rekannya. Kedua-dua budak lelaki itu merancang untuk belajar di sekolah Adventist di sebelah padang bola sepak dan mereka mengajak dia untuk menyertai mereka. Cleaning memohon untuk masuk ke sekolah tersebut dan dia telah diterima. Dia sangat gembira. Beberapa bulan berlalu, dia mulai mengetahui mengapa orang ramai menyanyikan lagu pujian dan berdoa kepada Tuhan semasa dia bermain bola sepak pada hari Sabtu. Di sekolah itu, dia membaca dalam Alkitab Kejadian pasal 2 bahwa Tuhan telah mengasingkan hari ke-7 dan Minggu, Sabtu sebagai hari suci pada akhir minggu penciptaan. Dia melihat dalam Keluaran 20 bahwa Tuhan telah mengingatkan umatnya akan kepentingan memelihara hari Sabat dalam 10 perintah. Dia menyadari bahwa Yesus sendiri telah setia memelihara Sabat semasa hidup di bumi dan tidak pernah menukar hari ibadah kepada Ahad. Cleaning memberitahu ibu bapanya bahwa dia mahu menyertai gereja Adventist. Bagaimanapun, ibu bapanya menolak ide itu. Cleaning dengan berat hati memutuskan untuk tidak dibaptiskan karena dia tidak mahu mengecewakan ibu bapanya. Kampung halaman Cleaning tidak mempunyai gereja Adventist. Dia merindui ibadah Sabat apabila dia pulang ke rumah untuk bercuti. Dia bercakap dengan ibu bapa serta 10 saudara lelaki dan perempuannya tentang apa yang dia pelajari tentang Sabat di sekolah. Tetapi mereka tidak mahu mendengar. Anda seorang pelajar di sekolah Adventist, tetapi Anda tidak perlu menjadi seorang Adventist, kata ibunya. Ayah berkata dengan nada yang lebih tinggi, "Jika Anda memilih untuk menjadi seorang Adventist, Anda tidak akan mempunyai bahagian dalam keluarga ini," katanya. "Kamu akan dibuang dari keluarga." Selepas menamatkan pengajian dari grade 12 di sekolah Adventist, Cleaning mendaftar di college bukan Kristen di bandar yang sama. Tetapi, dia berasa tidak selesa. Dia ingin belajar di college Kristen. Pada satu hari, semasa bermain bola sepak, Cleaning mendengar daripada rekan sepasukannya, Adventist telah organisasi misionari pelajar Adventist yang dipanggil 1000 Missionary Movement. Cleaning berhasrat untuk menjadi seorang pelajar misionari, dan dia mencari pemimpin bagi organisasi itu. Tidak lama kemudian, dia menyertai gereja Adventist dan menghabiskan 8 bulan sebagai penginjil dan mengajar anak-anak darjah 4. Ibu bapanya berasa tidak berpuas hati bahwa Cleaning telah menjadi seorang Adventist. Tetapi, dia tidak lagi tinggal di rumah, dan tidak ada yang boleh mereka lakukan untuk menghukumnya. Sementara itu, keinginan bertambah dalam hati Cleaning untuk menjadi pendeta, dan dia mendaftar di University Adventist Spicer. Hari ini, beliau adalah jurusan teologi tahun kedua yang berharap dapat mencapai hati golongan muda melalui bola sepak. Matlamat saya adalah untuk menjadi seorang pendeta dan juga ingin menjangkau golongan muda dalam community melalui bola sepak, katanya. Saya ingin membuka akademi bola sepak dan jurulatih kepada golongan muda. Seperti yang Anda tahu, ramai anak muda sukakan bola sepak. Melalui sukan ini, saya mahu menjangkau golongan muda dan membawa mereka kepada Yesus Kristus. Dia berkata, dia telah mendapat kebebasan ketika mengetahui dan mempelajari Alkitab. Dia menginginkan agar keluarganya dapat menikmati kebebasan yang sama.
Saya sangat percaya pada kata-kata Rasul Yohanes dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, katanya. Mohon doakan saya sementara saya bersiap untuk menjadi seorang pelayan Injil. Persembahan Sabat ke-13 suku ini akan membantu kerja pembinaan sekolah, seperti Sekolah Adventist di mana Cleaning mula-mula belajar tentang Sabat hari ke-7 di India. Terima kasih atas kemurahan hati menyediakan persembahan Sabat ke-13 pada 30 Mac. Amin. Dengan berita misi yang sudah kita nikmati daripada Acha Eben, terima kasih Acha, dan kita sudah menikmati cerita tentang cleaning. Bagaimana dia bermain bola berhampiran dengan sebuah gereja. Dan akhirnya pada saat ini beliau sedang mengikuti pengajian teologi. Jadi kita mendoakan agar cleaning akan berjaya dalam pengajian dan menjadi seorang pendeta dan mencapai impiannya untuk membuka sebuah akademi bola sepak, di mana dengan akademi bola sepak itu nanti adalah satu cara beliau untuk menjangkau orang-orang muda melalui bola sepak. Kita mendoakan, dan juga kita mendoakan juga kepada ibu bapa cleaning yang akan suatu ketika nanti juga akan menerima Yesus sebagai juru selamat bersama-sama dengan cleaning. Puji Tuhan, dengan berita misi yang sangat menarik pada Sabat yang ketiga ini. Jadi kita akan terus menikmati lagu yang kelima. Lagu yang kelima disampaikan oleh Kangat Ladies Chorus dari Tenggilan yang bertajuk Doakan Aku Kasihku. Mari kita menikmati lagu ini terlebih dahulu. Dipersilakan. Doakan aku kasihku di perjalanan hidupku, agar aku tetap setia dan hidup bagi Tuhanku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku, berdoa pada Allahku. Ku perlu doa kasihku, doakan aku kasihku di dalam percobaanku. Hatiku serahkan padanya, kuasanya yang menjagaku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku, berdoa pada Allahku. Ku perlu doa kasihku, doakan aku kasihku, agar imanku pun teguh, agar ku sanggup berjalan dalam lindungan Tuhanku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku, berdoa pada Allahku. Ku perlu doa kasihku. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, kita memohon senantiasa dalam hidup kita untuk berdoa kepada Tuhan tanpa putus-putus, karena doa kepada Tuhan itu adalah kekuatan kita, sandaran kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan pada pelajaran 10 hari berdoa, ada juga satu topik yang ada menyebut tentang
doa di pelajaran hari yang kelima. Mungkin kita masih ingat, berfokus kepada hal-hal yang penting di dalam doa. Jadi antara isi dalam pelajaran ini, apakah pusat pemikiran kita pada waktu kita berdoa. Jadi doa yang berkenan kepada Tuhan adalah apabila dimulai dengan keinginan kita untuk bersama dengan Allah. Ya, doa yang kita benar-benar rindu mau bersama dengan Allah. Sebaik-baik kita bangun, doa kita adalah, oh Tuhan, saya sangat merindui, saya ingin bercakap dengan Tuhan. Nah, itu adalah doa yang Tuhan berkenan, yang mana kita kena ada perasaan rindu untuk bersama dengan Allah. Dan doa kita ini adalah bukan atas karena kita mau mulai dengan keinginan kita. Okay? Sedikit daripada pelajaran hari yang kelima tentang doa. Jadi kita harus berpikir bahwa doa ini adalah satu hubungan, kita berhubungan dengan Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Kita mula melihat permintaan kita, keinginan kita, kerinduan kita, seluruh hidup kita ini melalui Tuhan saja. Ya. Dan akhir sekali yang saya ingin kongsikan, tujuan sebenar doa bukanlah untuk memenuhi keinginan kita, okay? Tetapi menguatkan lagi hubungan kita. Jadi pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Edson, Elder kerohanian bagi gereja SD Puhus, yang akan melayani kita pada Sabat ini. Apakah tajuknya? Sudah pastinya adalah berkaitan dengan doa. Jadi tanpa membuang masa, mari kita menikmati pelajaran ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa seketika. Tuhan di sorga, kami mau sediakan hati kami, ruang yang seluas-luasnya untuk kami berikan kepada Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan yang kami dengar ini. Karena firman ini sudah pastinya akan memberikan kami kekuatan bagaimana kami harus menjadi seorang pendoa yang setia dengan tidak ada kesombongan dan angkuh di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Saatnya Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Saya mempersilahkan Elder Edson. Salam, selamat hari Sabat. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian kita untuk Sabat yang ketiga ini. Dan saya suka membawa satu tajuk, yaitu doa ubat penawar kesombongan. Jadi benarkah bahwa doa ini adalah satu ubat yang paling mujarab untuk menawarkan sikap kesombongan? Baiklah, pada minggu ini kita sibuk dengan program 10 hari berdoa kita, di mana setiap malam kita adakan doa kelompok, menyampaikan setiap permohonan, setiap keluhan, setiap perintihan kepada Tuhan. Dan ada juga orang mengatakan bahwa apa perlunya berdoa? Ya, apa kepentingan berdoa? Jadi inilah yang kita coba rungkai di dalam kesempatan ini. Bagaimana pentingnya doa itu sebagai ubat untuk menawar sikap kesombongan kita. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan saya memohon urapan Roh Kudus Tuhan, agar apapun yang saya sampaikan, biarlah semuanya itu berasal daripada Bapa atas pimpinan Bapa. Memberikan satu kekuatan yang baru dalam kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya ulang balik tajuk khotbah saya ini, doa ubat penawar kesombongan. Coba kita lihat sejenak
bagaimana kehidupan jemaat di Laodikia pada zaman dahulu. Dan satu istilah yang tidak kita lupa adalah suam ataupun suam-suam kuku. Sifat suam jemaat di Laodikia adalah kerana kurang bergantung kepada Tuhan. Mereka merasakan mereka ini sudah cukup. Tiada kurang apapun. Dan kurang banyak doa pribadi. Inilah masalah di Laodikia ataupun jemaat di Laodikia pada zaman dahulu. Dan mereka juga kurang berdoa secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Yang merasa cukup, merasa tiada kekurangan, merasakan mereka ini sudah kaya, cukup segala-galanya. Jadi mungkin tidak perlu doa ataupun melupakan Tuhan. Baiklah, coba kita perhatikan apakah bahaya kesibukan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam satu buku tulisan pena inspirasi yang bertajuk Desire of Ages halaman 613 menyatakan, kesibukan dalam segala ragam kegiatan dalam pekerjaan Tuhan mendominasi pikiran sehingga doa dilupakan. Dan akhirnya merasa diri penting dan merasa diri cukup baik merupakan peluang besar di jalan mereka itu. Ya, pada zaman sekarang ini manusia begitu mengejar harta benda sehingga akan masa untuk seketika bersama Tuhan tiada langsung. Berdoa dalam beberapa detik pun mungkin tiada masa. Jadi inilah bahaya kesibukan pada zaman sekarang ini. Jadi ini juga merupakan satu penyakit rohani. Siapakah mereka yang mudah sekali dihinggapi penyakit rohani yang sangat sukar disembuhkan? Tiada lain yaitu mereka yang merasa diri penting dan sudah cukup baik. Mereka adalah orang yang sangat sibuk dalam melakukan pekerjaan Tuhan namun kurang berdoa. Ya, ini pun bahaya juga. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita dalam gereja ataupun di luar gereja, sehingga akan berdoa pun tiada masa. Ini juga satu daripada masalah penyakit rohani. Bagaimana dengan dosa kesombongan? Tidak ada dosa yang lebih menjijikkan atau lebih bahaya terhadap jiwa manusia di hadapan Tuhan selain daripada dosa kesombongan dan merasa diri cukup baik. Dari semua dosa inilah dosa yang paling tak berpengharapan dan paling sukar untuk disembuhkan. Satu daripada tulisan Ellen G. White di dalam Christ Object Lesson halaman 154. Ya, satu penyakit yang tidak mudah disembuhkan ataupun sukar disembuhkan, yaitu dosa kesombongan. Merasa diri sudah cukup baik. Macam tu jemaat Laodikia itulah. Di dalam episod pasal 6 ayat 18, Paulus mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apakah yang dimaksudkan di dalam roh ini? Berdoa setiap waktu di dalam roh. Setiap waktu artinya satu pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan ini. Tidak lain adalah bernapas. Dalam beberapa detik, kita boleh pingsan kalau tidak bernapas. Demikianlah Henok dengan doa yang tidak henti-hentinya, sehingga baginya doa merupakan nafas kehidupan kerohaniannya. Inilah gaya hidup Henok pada zaman dahulu. Kalau kita rujuk di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 menyatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan.
Ya, kita dipanggil lebih banyak berdoa seperti Henokh yang telah diangkat ke surga hidup tanpa mengalami kematian. Henokh telah menghidupkan kehidupannya yang penuh dengan kerendahan hati, bergantung sepenuhnya kuasa dan kehendak Tuhan. Hidup saleh atau jujur dan benar di tengah manusia yang sungguh jahat pada zaman itu. Jadi bolehkah kita meniru gaya hidup Henokh ini? Saya kembali kepada tajuk kita tadi, ubat penawar kesombongan. Di dalam satu buku Step to Christ halaman 64, pena inspirasi menyatakan, orang yang semakin dekat dengan Yesus, maka mereka semakin tak layak dirinya di hadapan Tuhan. Dan di dalam satu buku lagi, Patriarchs Prophets halaman 85, orang yang banyak berdoa adalah orang yang berkuasa. Inilah kelebihan daripada orang yang suka berdoa. Salah satu penawar daripada sikap kesombongan. Satu lagi nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ada istilah menyatakan banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Dan tidak berdoa, maka tidak ada kuasa. Ya betul, bukan satu jaminan, asal banyak berdoa saja, maka kuasa itu akan datang sendiri. Tidak, saudara-saudari. Tetapi doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan adalah karena kita merasa tidak berdaya dan kekuatan dalam diri sendiri. Merasa tidak berdaya, merasa tidak kuat. Itulah kunci bagaimana kita melawan sikap kesombongan. Baiklah, bagaimana Henokh di dalam pergumulan kehidupannya pada zaman dahulu? Henokh terus berhubungan dengan tidak henti-hentinya dengan sumber kuasa itu. Seperti kita bernapas setiap saat. Henokh tidak sanggup dengan kekuatan sendiri melakukan tugas pelayanan dan tetap tinggal aman dalam kuasa dan pengendalian sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itulah Henokh. Dan satu yang sangat penting kita ingat, ada disebut di sini awas. Kalau kita melihat perkataan awas, ini merupakan satu amaran yang sangat bahaya. Ada bahaya di hadapan kita. Orang yang merasa cukup baik dan kuat, orang yang merasa cukup kaya dan tidak kurang sesuatu apapun, ia tidak perlu melakukan doa sebanyak itu. Seperti Henokh itulah. Itulah yang menyebabkan kecenderungan untuk mengembangkan sifat merasa cukup baik di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan. Awas. Kecenderungan untuk mengembangkan sifat merasa cukup baik di hadapan Tuhan. Inilah yang sangat bahaya di dalam kehidupan umat-umat Kristen. Tetaplah berdoa. Bagaimana Henokh pada zaman dahulu begitu setia berhubungan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam pelayanannya setiap hari, ada masanya Henokh suka menyendiri, jauh daripada kesibukan orang ramai, dan dia akan bertelut, tunduk kepada Tuhan untuk berdoa, berbual dengan Tuhan. Saya percaya pada zaman kita ini tidak lari seperti yang dialami oleh Henokh pada zaman dahulu, di mana keadaan sekitarnya yang begitu tidak mengizinkan untuk membuat sesuatu perkara yang baik. Dikelilingi dengan masyarakat yang begitu jahat, perilaku yang tiada moral, dan tabiat-tabiat yang menuju kepada kebinasaan. Henokh yang diubahkan hidup-hidup pada kedatangan Yesus kedua kali,
tanpa mengalami kematian, langsung diubah dalam sekejap dan dibawa naik ke surga bersama semua orang benar. Inilah Henokh pada zamannya. Amin. Tuhan memberkati. Jadi pengajaran kepada kita, obat yang paling mujarab untuk mengobati sikap sombong adalah suka berdoa. Bagaimana anak kecil terus berharap kepada orang tua dia. Anak sering berkata, "Pak, minta tolong. Ibu, tolong saya." Itulah sikap kita sebagai orang Kristen yang penuh dengan kerendahan hati dan terus berhubung dengan Tuhan melalui doa. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah dikongsikan oleh Elder Edson pada Sabat ini, kita semua sudah diperkuatkan, dan janganlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sombong sehingga akan kita lupa untuk mencari Tuhan. Janganlah kita sombong rohani. Dan firman Tuhan yang sudah dikongsikan oleh Elder Edson tadi sudah memberi kekuatan buat kita semua. Semoga apa yang sudah dikongsikan kepada kita semua pada Sabat ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kita semua. Dan mari kita menutup siaran ini dengan lagu terakhir, lagu yang ke-6 yang disampaikan sendiri oleh Elder Edson yang juga bertemakan tentang doa yang bertajuk Waktu yang Tepat. Dan lagu ini sudah disiarkan di YouTube channel yang baru, yaitu In God Production. Dipersilakan Elder Edson. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku melihat menjadi sebuah. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pencipta alam semesta. Terima kasih atas renungan, pelajaran yang baru kami dengar. Bagaimana perlunya kami berdoa setiap detik, setiap saat, setiap masa di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan dunia yang begini sibuk, begitu banyak pencobaan, cabaran, tolong kami Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Seperti Henok pada zamannya, yang begitu setia melayani Tuhan, dan tidak pernah melupakan Tuhan di dalam setiap doa dia. Terus berhubung kepada Tuhan sumber kuasa. Dan begitulah yang sepatutnya kami lakukan pada zaman ini ya Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terus bernapas di dalam doa kami setiap hari. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk sabat yang ketiga. Ingat, doa itu adalah napas hidup. Doa itu tidak mengubah Tuhan. Tetapi doa yang kita lapaskan itu, yang kita panjatkan itu adalah doa yang boleh mengubah kita sendiri. Jadi marilah kita berdoa, berpusat kepada Tuhan, bukannya berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Doa itu akan mengubah hidup kita. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani siaran Pemasih Media pada sabat yang ketiga ini. Terima kasih kepada Kangat Ladies Chorus, pada United Acapella. Terima kasih juga kepada Marceli. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga yang menyanyikan lagu Nakasambayang Konangku. Dan terima kasih kepada Elder Edson kerana sudah melayani di dalam khotbah dan juga sebuah lagu penutup Pemasih Media pada sabat ini. Kita akan jumpa lagi pada sabat depan. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat hari Sabat.